Halo semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sintesis protein. Sintesis protein adalah proses penyusunan asam amino berdasarkan kode genetik yang terdapat pada DNA, yaitu berupa urutan basa nitrogen. Segmen-segmen pada DNA yang mengkode suatu protein disebut dengan gen yang diawali dengan promotor dan diakhiri dengan terminator. Urutan basa nitrogen pada gen digunakan untuk acuan pembuatan suatu protein atau polipeptida. Transkripsi awal diawali dengan tahapan RNA polimerase menempel pada promotor gen, kemudian akan membuka untai ganda DNA. Untai DNA terdiri atas DNA template dan juga DNA non-template. Kemudian terbentuk nukleotida RNA menjadi RNA duta, sesuai dengan pasangan basa nitrogen yang terdapat pada DNA template. Utas RNA duta yang dihasilkan nantinya memiliki basa nitrogen yang merupakan komplement dari basa nitrogen yang terdapat di DNA template. Misalkan, apabila pada basa nitrogen timin, maka RNA duta yang dihasilkan adalah basa nitrogen adenin. Basa nitrogen guanin akan mencetak sitosin, basa nitrogen adenin mencetak urasil, dan begitu seterusnya. Setelah RNA duta tercetak, RNA duta keluar dari nukleus menuju sitoplasma untuk melakukan tahap translasi. Setiap 3 basa nitrogen pada RNA duta akan membentuk kodon. Setiap kodon akan mengkode satu jenis asam amino tertentu. Urutan kodon pada RNA duta inilah yang nantinya akan berperan menentukan jenis asam amino yang akan ditambah selama proses penyusunan polipeptida. Kodon AUG selain mengkode asam amino metionin, tetapi juga berperan sebagai kodon pertama yang memulai proses translasi, disebut sebagai start kodon. Sementara kodon UAA, UAG, dan UGA disebut sebagai stop kodon yang mengakhiri proses translasi. Dan ketiga kodon ini tidak mengkode asam amino apapun. Setelah start kodon berikatan dengan antikodon spesifiknya, ribosom unit besar kemudian berikatan untuk membentuk kompleks translasi. Ribosom unit besar memiliki 3 ruangan, yaitu E, P, dan A. Ribosom akan membaca kodon yang berada di situs A. Apabila kodon berikutnya adalah UAU, maka asam amino akan dibawa oleh RNA transfer yang berkodon AUA. RNA transfer berikutnya akan memasuki situs A. Pada tahap berikutnya, asam amino yang ada di situs P akan terputus dari RNA transfernya dan berikatan dengan asam amino yang berada di situs A. Saat bergeser, RNA transfer yang tidak membawa asam amino akan masuk ke situs E, kemudian akan keluar dari kompleks translasi. Jadi, situs A kembali kosong sehingga RNA transfer selanjutnya dapat masuk dan asam amino berpindah. Begitu seterusnya sehingga terbentuk rantai asam amino. Tahap terakhir terjadi apabila ribosom mencapai stop kodon. Faktor pelepas akan berikatan dengan stop kodon di situs A, memicu polipeptida di situs P terlepas dan kompleks translasi terurai. Maka, selesailah proses translasi. Jadi, polipeptida yang dihasilkan akan diproses menjadi sebuah protein tertentu sesuai dengan kodonnya. Itu tadi merupakan penjelasan mengenai sintesis protein. Semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih.